Oke, jadi kalau kita udah ngomong pajak, pajak itu sebenarnya di dalam kerangka keuangan ya. Kalau Hah? saya belajar nih ya, tentunya semua orang kan pasti belajar dan mungkin bisa salah. Hmm. Ternyata pajak itu adalah piramida tertinggi dalam aspek keuangan. Oke. Oke. Jadi kalau baru pemula, maka tiba-tiba ngomong pajak kayaknya agak agak apa ya, agak Menyeramkan ya. abnormal gitu, Iya, iya, wajib iya. gitu. Karena kalau pemula itu pertama adalah dari mana duitnya. Selamat malam Mas Daryl, selamat malam kepada seluruh smart listeners yang ada di 10 kota besar di Indonesia. Apa kabarnya? Sehat pastinya. Oke, ini Nah, sudah beraktivitas seperti biasa Mas Ryan? oh normal, sudah dari tanggal 2 udah normal. Malah Smart FM yang saya bilang siaran masih libur seminggu. Iya, itu kasih kita para hostnya bisa menikmati tahun baru ya. Ya. Baik, baik, baik. Hari ini kita akan bicara tentang aneka pajak dalam investasi. Kadang-kadang kita juga bingung ya, apakah pajak itu hanya diberikan dan dikenakan oleh orang-orang yang berpenghasilan. Tapi ternyata faktanya investasi pun menghasilkan dan juga cukup menjanjikan. Oke, saya nggak tahu ini inspirasinya selalu datang dari mana. Karena kalau kita melihat tema-tema yang disampaikan oleh Mas Ryan, kalau Anda menyaksikan kanal YouTube kita tuh temanya kadang nyeleneh. Tapi based on data gitu loh, dan ada solusinya gitu loh. Nah, Ya, dari mana nih asal tema ini Mas Ryan? iya, kita coba lihat ya ada pajak hiburan yang lagi ramai sekali yang Ya, diangkat ya. sama Bang Hotman Paris, lalu juga sama Inul ya. Itu Mm-mm. tentang untuk pajak hiburan yang ada di Bali kalau tidak salah daerah Betul. itu yang 40 sampai 75% dan DKI juga mengambil pajak dengan nilai 40%. Ini adalah sebuah hal yang selama ini mungkin tidak terlalu berasa gitu, tapi karena angkanya besar, orang jadi mikir ya, kalau saya itu capek-capek berbisnis, di mana pajaknya 75% berarti 75% berarti 25% buat saya, 75% buat negara dong, atau Nah, daerah. Itu nah, kan menjadi sebuah hal yang hari ini tiba-tiba mencuat gitu ya. ya, Nah, betul. akhirnya membuat kita jadi berpikir juga sebagai orang yang mungkin selama ini berinvestasi. Mhm. Nah, ini antara sadar dan nggak sadar itu tahu nggak sih bahwa ternyata investasi itu juga sebagai bagian yang sudah terkena pajak, yang pajaknya kita tinggal laporkan, Nah, ada yang tidak kena pajak, ya oke. sudah dipotong duluan sehingga kita tahu terima beres, ada yang kita harus lapor sendiri. Hmm. Sehingga hal ini kadang-kadang bagi orang mungkin, ya saya mah uangnya masih sedikit, lah Ah, saya cuma segini, sehingga kita mungkin tidak melaporkan atau tidak tahu gitu. Tapi akhirnya bahaya loh, karena kita mungkin bisa kena denda pajak akibat kita tidak melaporkan sebuah penghasilan yang kita miliki dari manapun bentuknya. Maka ya malam hari ini kayaknya, seingat saya sih belum pernah ini jadi satu tema. Jadi mumpung lagi betul. rame pajak, Mhm. mari kita coba akan breakdown ternyata investasi itu banyak pajaknya. Tunggu, tunggu. Ini kalau dibilang angin segar juga enggak ya. Dibilang tantangan juga iya. Dibilang barrier juga masuk kategorinya. Prosentasenya di antara ketiga yang saya sebutkan tadi lebih besar kemana kira-kira, Mas Arya? Ya, sebenarnya pajak itu harusnya ya konsep dasar yang saya belajar karena sempat Ah, belajar juga ketika saya kuliah juga sama. Sebenarnya kan apa yang kita bayarkan kepada negara itu kan akan kembali lagi ke kita ya. secara tidak langsung. Ya, Mhm. misal kita bayar pajak ya, pajak daerah, lalu juga pajak untuk pusat dan lain sebagainya. Sebenarnya kan akan kembali ke dalam layanan pemerintah kita ya untuk Mhm. aparatur sipil negara dan semuanya itu kan akan kembali melayani kita. Ya. Ya secara nggak langsung kan kita sebenarnya teori dasarnya membuat kita sadar bahwa yang namanya negara ini ya perlu kita urunan juga agar bisa Ah. sama-sama tetap berjalan. Mhm. Mhm. Cuma kadang-kadang ada beberapa selentingan-selentingan dan juga kekesalan kita ketika ada oknum-oknum yang akhirnya mungkin melakukan tindakan korupsi, sehingga Mhm. kita dibilang, gue udah capek-capek bayar dan terkorupsi juga. Ya. Malah dipakai dengan cara yang salah. Saya yang capek, kok dia yang ngerasain. Nggak lah, kalau gitu saya nggak mau bayar pajak lah. Nah, ini juga menjadi satu hal yang bumerang juga dari dua belah pihak sebenarnya. Oke, baik-baik. Mas, sedikit sebelum kita break, kalau melihat dari data, angka prosentase yang begitu besar ya, khususnya untuk pajak hiburan,
correct if I'm wrong, apakah punya satu bisnis hiburan itu juga bagian dari sebuah investasi kan kita nggak tahu ya. Tapi Oh, ini make sense nggak kira-kira Mas dengan pemberitaan yang sekarang lagi marak ini di media? kalau menurut saya ya, tapi bukan artinya melawan atau tidak ya. Ya, betul. Kalau di negara lain pajak-pajak yang besar itu sudah terjadi secara tidak saat ini, tapi sudah lama. Yang nilainya mungkin kalau kita mau tahu ya, kita jangankan yang namanya pajaknya dulu ya, kita itu Ah, nabung saja, itu bukan uang bertambah, uangnya berkurang. Hmm. Ya, itu udah salah satu ciri tuh. Nah, jadi mungkin kalau di Eropa untuk 50% hilang udah lumayan biasa. Tapi ketika kita pada saat ini berbisnis dan tiba-tiba lompat dengan keadaan baru dalam pemulihan pandemi dan sebagainya, entah dengan penyesuaian apapun, di mana negara tetangga kita itu juga melakukan relaksasi karena terdampak dari pandemi, maka Oke. hiburan yang diberikan pajak yang tinggi, mungkin harus ada sudut pandang apa sih yang mau diambil, kita juga nggak bisa berburuk sangka ya, tentunya berbaik sangka. Ini menjadi ruang diskusi agar kembali lagi kan, kalau saya membayar, saya akan dapat apa? Kan akan seperti itu. Nah, yang saat ini Ya, mungkin ya. berbicara mengenai 40-nya, 75, menurut saya harus ditanya balik. Saya bayar, saya dapat baliknya apa? Itu lebih penting kalau saya karena dalam sudut pandangnya yang dikenakan kan pajak hiburan artinya kan sifatnya bisnis ya. Betul. Bisnis take and give. Beda dengan investment nih. Kalau investment itu kan kita bicara mengenai penempatan modal, lalu untuk saya kembali dalam bentuk keuntungan gitu. Nah, ini kan kita sifatnya pasif. Kalau bisnis kan enggak, kita lakukan dengan aktif kan, seperti itu. Oke, baik. Kita break dulu ya. Nanti Ya. kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Kita masih bicara tentang aneka pajak dalam investasi ya. Nah, mungkin ini perlu dijawab dulu sama Mas Ryan agar ada penegasan bahasan kita malam hari ini. Mas, sebetulnya investasi itu bayar pajak apa enggak? Iya, secara gampang jawabannya ya pasti apapun yang ada di tempat di negara kita ketika menghasilkan suatu uang ya akan kena Nah, pajak. oke, Itu sesimpel itu gitu ya. sesimpel itu dulu gitu. Nah, tinggal pasti besaran-besarannya itu tidak bisa dipukul sama rata. Nah, Mm-mm. ya kita berbicara mengenai investasi misalnya ya, investasi saham gitu. Ya, investasi saham pasti ada pajaknya. Nah, Mm-mm. cara berhitungnya agak sedikit berbeda. Kenapa? Karena kalau saham itu ada dua pajak yang dikenakan. Kalau kita bicara kita melakukan transaksi jual beli di Bursa Efek Indonesia, Mm-mm. ada dua kemungkinan pajak yang akan kita kena ya. Yang pertama itu bukan dua tapi tiga lah. Karena pertama kali kita beli sahamnya, kita akan kena PPN. Ya, Nah, betul. ketika kita jual sahamnya, kita akan kena pajak itu sebagai nilainya 0,1%. Mm-mm. Jadi tidak dihitung untung atau rugi, tapi tetap kena. Jadi dalam keadaan kita beli, walaupun kita beli dan kita jual setelah itu dalam keadaan rugi, kita beli 1.000, dijual 500, Ya. tetap dari 500 itu akan kena 0,1%. Mm-mm. Nilai berapapun besarnya, itu tidak akan ada yang namanya progresif pertambahan dari nilai persentasenya. Ah, oke, oke. Itu pajak penghasilan yang pertama, sifatnya final. Jadi kita tidak akan terkena progresif. Nah, Mm-mm. selanjutnya adalah kalau kita em, mendapatkan dividen. Ah, oke. Nah, dividen juga akan dikenakan pajak 10%, seperti itu. Ya, Ya. ya. Lalu kalau kita bicara lagi, itu sudah ya, jadi dividen adalah pajak ketika kita dibagikan keuntungannya dari Mm-mm. kinerja perusahaan, perusahaannya membagikan keuntungan kepada kita, setiap lembar saham, maka kita akan mendapatkan pembagiannya dalam bentuk rupiah, lalu kita akan dikenakan pajak, seperti itu. Nanti kalau kita bicara lagi, kalau sudah seperti itu, mungkin yang lagi ngetren hari ini kripto. Kripto agak mirip caranya dengan saham. Selama kita melakukan transaksi di pedagang aset kripto terdaftar dan diawasi Bapepti sampai dengan hari ini, Mhm. maka waktu beli kena PPN, waktu jual dia akan dikenakan PPh. Oke. Mhm. Dan Mhm. juga sama. Jadi mau untung mau rugi nggak peduli, akan tetap kena lagi nilainya adalah 0,1%. Oke. Sebagian orang bilang nggak fair nih perhitungan seperti ini. Kenapa? Mhm. Karena kalau saya beli dan saya jual dalam keadaan rugi, Mhm. masa saya kena yang namanya PPh juga? Berarti kan kayak orang udah jatuh ketimpa tangga pula. Yes, yes, Ya, yes. satu sisi dengan sudut pandang itu nggak salah. Tapi Hmm. kita balik nih, kalau ternyata kita beli lalu kita jual naiknya 10.000 kali, ya 10.000 kali lipat, Mhm. kan tetap saja akan jauh lebih murah. Kalau kita terkena yang namanya pajak penghasilan progresif PPh. PPh pribadi ini kalau kita isi SPT itu ada progresif gitu. Nilai
di atas 50 juta dia akan terkena persentase yang berbeda. Sampai Oke. dengan sekian dia akan kena persentase yang berbeda. Dan itu akan jauh lebih besar. Ya, tapi Oke. uniknya kalau final itu nggak bisa pilih, tapi sebenarnya kita bisa memilih bagaimana kita dikenakan pajak di sini. Jadi karena tadi yang sudah sama ya, yaitu seperti saham, seperti kripto itu konsepnya sama. Lalu Oke. ada juga mungkin reksadana. Nah, Ya, dana ya. itu kita tidak terkena lagi pajaknya karena di dalam perhitungan atas nilai daripada reksadana tersebut yang disebut nilai aktiva bersih itu sudah beres, tidak lagi ada kena pajak karena di sana sudah dihitung. Oke. Sehingga kita cuma tinggal punya nggak punya, udah selesai. Kita masukkan ke Hmm. dalam kolom harta seperti itu. Batasannya itu ya, punya dan nggak punya itu akan aman ya. Beres, jadi kita lapor. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita punya reksadana dan kita nggak lapor, itu Hah? salah juga. Walaupun nggak kena Ya, pajak ya. iya, jadi kalau kita punya Ya, saham sama bagus nggak sih. punya Itu saham, sudah beres. Tidak ah, lagi ada kena pajak oh, karena di sana sudah balik dihitung. kayaknya ke aku ya. Oke, ini suaranya berbalik ya. Ya, Oke, oke. Yuk, yuk kita lanjut. Baik, Mas. Jadi kalau misalnya begini, sekarang saya coba tarik breakdown lebih jauh lagi ya. Kalau untuk para investor pemula dengan edukasi-edukasi yang dirasa kurang maksimal begini, apakah memang apa ya perlu perlu lebih menggali knowledge atau bagaimana? oke. Jadi kalau kita udah ngomong pajak, pajak itu sebenarnya di dalam kerangka keuangan ya. Kalau Hah? saya belajar nih ya, tentunya semua orang kan pasti belajar dan mungkin bisa salah. Hmm. Ternyata pajak itu adalah piramida tertinggi dalam aspek keuangan. Oke, oke. Jadi kalau baru pemula, maka tiba-tiba ngomong pajak kayaknya agak agak apa ya, agak Menyeramkan ya. abnormal gitu, Ya, ya, wajib oke. gitu. Karena kalau pemula itu pertama adalah dari mana duitnya. Berarti Ah, itu kenalnya adalah perencanaan keuangan. oke. Ya, Ya, lalu habis itu bagaimana profitnya. Nah, ya, berarti metode apa agar kita bisa make money. yes. Nah, lalu selanjutnya dari situ adalah bagaimana bertahannya. Karena Mhm, manajemen risiko. mhm, mhm. Ya dong, karena Ya, biasanya ya. pemula nggak mungkin tahu resiko. Ada yang nekat, ada yang pengecut. Kalau yang pengecut nggak mulai, Ya, ya kan? Berarti dia ah, mulai dari yang paling bawah lagi tuh. mhm. Ada duitnya atau nggak ada duitnya. Kalau ada duitnya, takut mulainya. Berarti kan dia bermain dengan ada nyalinya sama ada duitnya. Tinggal main dua itu kan. Yes, ya, 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 Gitu. ya. Nah, dari level tersebut baru nanti di atasnya lagi baru mulai bagaimana aspek perpajakannya. Mhm, Jadi mhm. kalau pembicaraan pada hari ini mungkin kalau pemula rasanya saya kayaknya nggak cocok deh dengan pembicaraan hari ini. Kenapa? Kayaknya saya kan uangnya sedikit, orang Mhm. saja masih sering rugi. Nah, kenapa? Karena memang piramidanya berbicara mengenai pajak itu adalah dalam keuangan, dalam beberapa yang saya baca itu memang bukan aspek yang bawah yang akan dipikirkan orang. Mhm, mhm. Jadi kalau ada Anda smart listener sudah mulai sadar pada aspek perpajakan adalah poin yang penting dan krusial, maka Mhm. selama sudah sebenarnya pada piramida keuangan yang cukup baik seperti itu. Oke, baik. Mas, ini ada beberapa komentar yang masuk. Saya coba Wow. bahas Ini sedikit. piramida keuangannya di atas semua nih berarti ini. Mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan sih ya. Ini sudah ada Bapak atau Ibu. Oh, Pak Hadi namanya Hadi. Pak Hadi menanyakan begini katanya. Mas Rian, kalau bicara masalah pajak, saya sih tidak keberatan membayarnya, asal memang sesuai dengan porsi yang ditetapkan dan ada persetujuan dari instansi terkait, seperti misalnya Dinas Perpajakan atau Ditjen Pajak. Nah, bagaimana caranya mengedukasi secara keseluruhan agar setiap pemberitaan yang ada itu tidak menimbulkan shock culture untuk untuk para investor di Indonesia ini sendiri? Iya betul, kalau saya sih setuju ya. Kalau dibilang saya tidak mau bayar pajak, sudah pasti kan kita melawan melawan undang-undang. Ya, betul, betul. Ini udah repot tuh ya, berarti udah bagus awareness yang pertama gitu. Nah, Oke. kalau berbicara mengenai pengumuman inilah, makanya apa ya, saya bilang inilah buah si malakamanya gitu. Ketika Ya. dibuat dengan pemberitaan yang sifatnya benar, Mhm. orang nggak aware. Orang lebih suka yang hype, yang heboh, yang akhirnya orang salah paham ngelihat judulnya aja. Ah, Kan ah, baca judulnya sok ngerti isinya. Lah udah, inilah yang akhirnya dipelintir kemana-mana. Nah inilah masalahnya. mhm. Kalau nggak menarik, orang nggak lihat. Nah, yang menarik kadang-kadang caranya memang secara, mohon maaf nih ya, Mhm. secara konsep penulisan atau jurnalisnya mungkin yang perlu dibenahi. Tapi buah si malakamanya kalau dibikin dengan benar nggak dibaca. Nah, ini kan jadi bingung ya. Ayo.
Jadi gini, idealnya bentuk sosialisasi awal sebelum adanya pemberitaan yang tayang di media tuh kayak gimana idealnya? Enggak kan gini, kalau saya sih bukannya nggak ada yang ideal lah. Yang Ah, ideal itu oke. adalah kita sebagai orang mau nggak membaca sesuatu yang nggak menarik. Nggak mau lah ya susah juga. Jadi kan masalahnya di sosialisasi awal aja nih Mas Ryan kan? Bukan juga, karena Bukan nature juga. kita, manusia itu dia lebih apa ya, mencari sesuatu yang kayaknya ya harus kelihatan unik, harus kelihatan unggul, beda sendiri, begitu. Ya, itulah aspek yang dimainkan sehingga akhirnya ya itu Ah, seperti artis ya, mohon maaf nih, artis tiba-tiba udah kurang tenar. mm, Bikin lah dengan cara cerai lah, dengan cara inilah itulah, oh diliput lagi, diundang kemana-mana lah ya kan berarti kan heboh dan kefantastisan inilah yang dicari dicari oleh publik gitu kan. oke, Ya, oke. makanya kenapa jadi shock culture adalah kita tiba-tiba terima sepotong yang kalau misalnya kita baca dengan sendirinya, oh nggak seperti itu. Nah, kita gampang. Hmm, Kita, ya pertama adalah jangan panikan. Yang kedua adalah memang pada akhirnya lebih baik mencari sesuatu yang sifatnya netral. oke, Seperti itu. oke. Karena kan ada beberapa media yang memang sengaja kan untuk membuat sesuatu kelihatannya clickbait sekali kan. Ya, ya. Nah, bagi sebagian orang clickbait itu justru malah diartikan ya malah cuma sepotong itu. Nah, itu kan jadi masalah gitu. Aha, oke. Karena memang ya kita lihat sendiri kan di media sendiri dengan adanya fakta bahwa pajak hiburan itu starting dari 40 sampai dengan 70% kan cukup membuat shock ya. Bahkan beberapa nama besar pun ikut meluapkan apa ya, bukan emosi sebenarnya statement mereka gitu. Jadi saya berpikir gini, apakah ini sosialisasinya yang dirasa kurang sehingga kok kayak shock culture banget gitu loh. Sehingga ya banyak memicu respon-respon positif atau negatif dari orang-orang lain Mas Ryan. Ya, saya juga boleh berpikir dengan sudut pandang yang lain atau jangan-jangan pemerintah test the water diterima nggak nih? Kalau ternyata diterima, Nah, lanjut nggak diterima, oke mari kita ngomong kita nggak tahu skenario mungkin nggak kira-kira hal itu terjadi? susah banget. Emang Nggak mesti berani terbiasa jawab. dengan pertanyaan susah kalau ketemu di program ini. Enggak Nggak gimana? tahu. Paretanya aja deh, paretanya aja gimana kira-kira? Mungkin nggak? Ya mungkin. Mungkin. Oke. Mungkin, karena gini aja ya, saya cerita dengan bukan study case yang pajak ini ya. Jadi ada sebuah sebuah ini ya produsen telepon seluler zaman dulu ya, gitu ya. Ya, Itu dia itu tidak pernah mempersiapkan research and development di Indonesia. oke. Dia sengaja selalu meluncing series terbarunya itu selalu Indonesia yang dipakai. Kenapa? Karena orang Nah. Indonesia tuh suka keunggulan, hal yang berbeda, ngetren ini itu kelihatan paling oke gitu. Itu ya dia bilang kenapa saya nggak punya research and development karena saya biarkan saja dia beli sudah beli dia yang komplain kita yang service sehingga kita tidak membutuhkan trial dan error. Iya, Ya iya. itu bisa kita imajinasikan bahwa ini kan perusahaan gitu ya. Ya, Kalau ini konsepnya bagus juga nih kayak gini nih. lah iya ini jangan ditiru juga kadang-kadang ya tapi Pada siap-siap keluar dari mulut soalnya. customer service-nya siap-siap aja itu ditabokin sama kan bisa jadi. Iya, iya. Oke. Iya. Tapi ya susah jawabannya gitu. Kalau dua Ah, sisi kita lihat kita nggak pernah tahu dengan baik, makanya nggak bisa terlalu spontan dalam mengambil keputusan. Itu sebenarnya menurut saya paling penting. ada sisi bijaknya juga ya dari kejadian ini ya. Oke. Kita lebih Ya, bijak lagi sesi ketiga. Boleh break siap. sebentar Mas Ryan. Nanti kita ketemu lagi sesi ketiga ya. Jangan Komentar. susah-susah. Enggak lah, enggak ada skripnya kok. Running aja. Kita break sebentar nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Tetap bersama kami. Yang sempat disinggung oleh Mas Ryan di sesi kedua, itu yang perlu dicermati. Baik, Mas, kita ke WhatsApp dulu ya, Mas ya. Ini sudah ada, sebentar tadi ada Mas Ivan. Malam Ya, Mas Ryan dan juga Mas Daril. Seru bahasanya tentang pajak. Terima kasih. Ini bagian dari knowledge yang harus diekspos sebetulnya agar semua pemberitaan itu tidak menimbulkan pemberitaan yang sifatnya mengagetkan dan juga bersifat sementara. Saya setuju nih dengan statementnya Mas Ryan tadi yang mengatakan apakah ini test the water yang kalau oke dilanjutkan dan kalau tidak diberhentikan. So, apa respon yang harus dilakukan para investor atau para pemilik bisnis dengan kejadian-kejadian yang belakangan ini cukup marak di pemberitaan? ya, saya rasa eh, bagus ya kalau saya lihat beberapa juga saya kebetulan punya teman-teman pebisnis juga di Bali gitu. Em, ya, dia mengambil satu langkah untuk melapor lah secara kelompok, memberikan
aspirasinya gitu. Mhm. Karena yang namanya keuntungan itu sebenarnya kan mereka sudah miliki lah gitu, dan mungkin berdasarkan data tersebut sehingga dilihat kayaknya ada ruang yang masih bisa diambil. Ya, Kalau nilai tersebut ternyata memang dipertimbangkan based on data. oke. Ya, tapi bisa juga dengan cara based on data dikali sekian, saya juga nggak tahu gitu. Ini kalau kita bicara mengenai pajak lah gitu Ya, ya. ya. Nah, memang pada akhirnya penting sekali konsep yang namanya tax planning juga gitu. Jadi Mhm. mungkin para pebisnis sebenarnya itu banyak yang selalu mencoba untuk menggunakan konsultan pajak, sehingga Ah, dia oke. tidak mengetahui dengan baik bagaimana setup melaporkan pajak yang baik dan benar. Sehingga itu juga membuat kepanikan juga sebenarnya. Kan ketidaktahuan kan adalah sumber kepanikan nih. Nah, Mhm. kalau ada yang memang saat ini belum pernah sama sekali mengkalkulasi perpajakannya sendiri, menurut saya sebagai seorang pebisnis ini harus bisa melihat aspek perpajakan yang dikenakan apa, gitu loh. Mhm. Karena kan sebenarnya kita bisa memilih sebenarnya bagaimana caranya pajak daripada yang kita dikenakan itu dilaporkan. Oke. Ya, jadi bukannya Ya, ya. manipulasi pajak ya. Tax planning itu legal. Mhm. Manipulasi pajak nggak boleh. Ya, setuju. Jadi ini penting nih. Jadi di bagian ini kalau udah mengarah ke pebisnis ya. Tapi kalau Mhm. kita bicara sebagai seorang investor tuh, mungkin saya lanjutkan sedikit ya. Kan Mhm. ini instrumen tuh instrumen, tadi juga ada deposito ya, kena PPh 20%. Lalu juga kalau misalnya kita obligasi negara, surat utang berharga negara, SBN itu kita kena 10%. Mhm. Itu kan dampak dari adanya insentif lah boleh dibilang. Lalu kita juga tahu bahwa ada trading, misalnya trading seperti forex gitu. Nah, kalau trading seperti forex itu, maka kita akan dikenakan PPh yang normal. Oke. Seperti kita penghasilan biasa terkena progresif seperti itu. Nah, jadi kalau kita tahu bahwa setiap instrumen itu misalnya yang sudah dikenakan pajak final gitu ya, Mhm. Mhm. itu sebenarnya menjadi satu kesempatan buat kita bahwa investasi di tempat tersebut cukup nyaman karena berapa besarnya keuntungan yang kita terima, maka kita tetap dikenakan dengan nilai yang final 0,1%. Nah, itu kan menjadi salah satu pilihan juga gitu. Atau yang memang maunya bebas secara pajakan quote unquote ya, ya Ya. reksadana seperti itu. Oke, baik-baik. Ini satu lagi deh dari Ibu Siska. Hmm. Mas Ryan, saya mau nanya, jadi bentuk investasi seperti apa yang bisa dilakukan oleh para investor, baik yang pemula ataupun yang sudah profesional, agar bisa lebih mengerti tentang istilah shock culture tadi yang diakibatkan oleh pemberitaan yang ada di media. Ini fokusnya kenapa ke sana semua ya? Iya, Karena karena penting mungkin kali ya? karena enggak, karena kita tiba-tiba kan kaget ya. Coba kita pikirkan gitu, Iya itu sih. kalau 70% lah buset. Saya cari uang 30%, enak banget ya, saya yang resiko, kamu yang terima, kan bisa jadi pemikirannya jadi Ya. begitu gitu. Nah, makanya memang pada akhirnya tadi tuh yang statement saya bahwa kalau Anda juga sebagai pribadi purely pakai hanya konsultan pajak, akhirnya ya shock culture-nya jadi double. Nggak Oke. ngerti apa-apa gitu kan, sehingga kita bener-bener out of nowhere gitu, dan mungkin konsultan pajaknya ganti-ganti terus, bisa jadi kan Ya, ya. ya, ya, ya. Jarang sih yang betul begitu. Nah, itu akan repot sekali. Si konsultan pajak kan harus kembali menyelami kan bagaimana pelaporan sebelumnya seperti itu ya. Nah, Oke. itu akhirnya akan menyebabkan kepanikan buat kita. Nah, kembali tadi untuk berbicaranya pajak ya, ya. Ya, ingat bahwa ada yang namanya tax planning, bagaimana kita bisa membuat suatu tax planning yang baik sehingga kita bisa secara lebih maksimal lah dalam melaporkan dan juga membayar pajak seperti itu. Oh, ini Bu Siska menanyakan lagi nih. Sorry Mas Daryl, nyambung pertanyaan katanya. Apakah di investasi itu, di jenis investasi itu juga ada istilah pengenalan untuk pengemplang pajak, Mas Ryan? Saya nggak bacain salah, dibacain ketawa, gimana dong? Nah, nih, ya pastinya gini ya, semua juga eh iya ya, oke, nggak bisa disebut pengemplang, tapi mungkin karena nggak ngerti bisa jadi gitu ya. Ah, Ya, coba tiba-tiba gitu orang nggak nggak pernah memberikan pelaporan pajak ya, misalnya penghasilannya UMR gitu. ah, Tiba-tiba dalam satu masa dia beli saham
apalah misalnya BCA kan, BCA kan cukup bonafit dan mahal gitu ya. Ya. Tiba-tiba mungkin 2.000 lot gitu. Kayak kalau dihitung-hitung kan nggak masuk gitu kan. Ini hitungannya bagaimana SPT-nya UMR gitu, UMR yang tinggi lah, let's say kayak Jakarta, tapi bisa beli saham BCA dalam satu kali beli 2.000 lot. Ya, dan ternyata baru melaporkan SPT dalam 10 tahun terakhir yang hitung-hitungannya nggak masuk ya. Ya kita mulai mulai berpikir bahwa ini orang selama ini berarti nggak bayar pajak, dapatnya dari mana gitu kan. Nah itu udah biasanya langsung kena highlight juga gitu. Ya itu Ya, mungkin salah satu ya kalau ya, kalau ya, ya. keadaan dalam keadaan yang basic lah. Nah biasanya mungkin dia tidak melaporkan dan lain sebagainya. Nah itu sudah mulai akan terkena dihitung denda itu. Kapan dia sudah mulai terindikasi ya dituntut karena pajak itu pembuktiannya terbalik beda bentuknya seperti itu. Oke. Jadi singkatnya mungkin ini pesan moral yang perlu disampaikan oleh para insan di Indonesia juga ya, agar taat pajak dan berkenan memberikan laporan SPT mungkin Mas Ryan ya. Ya, jadi kalau andaikan kita sudah dipotong oleh perusahaan kita pun, kita bukan artinya tidak melapor SPT loh. Yes, Ya, betul. jadi ini kenapa tiba-tiba saya ini seperti mau bulan Maret mau suruh lapor. Kan udah dekat nih, bentar lagi Ya, di ya. 2 bulan lagi kan. Ya, jadi memang kita walaupun sudah dipotong dan pajaknya sudah dibayarkan gitu, kita sudah diberikan slipnya, kita tetap harus melaporkan lagi. Karena Mhm. kan yang dilaporkan penghasilan, harta kita belum dilaporkan. Ya. Hutang-hutang kita belum dilaporkan. Mungkin ada penghasilan yang lain. Nah, kalau kita sudah dibayarkan pajaknya oleh perusahaan, lalu punya penghasilan sampingan, Mhm. dan ternyata penghasilan sampingan itu juga terkena pajak, maka bisa jadi perhitungannya jadi kurang bayar. Loh, Ah, oke. Oke. jangan salah nih. Itu saya sudah punya penghasilan. Kan sebuah Mhm. perusahaan kan wajib memotongkan pajaknya bagi karyawannya. Dan Mhm. itu kena progresif sedemikian rupa, dibayarkan oleh perusahaan. Oke, ya, terima dong gajinya, ya. Mhm. Mhm. Terus dia berpikir, oh saya nggak perlu bayar pajak lagi, lapor pajak pun tidak perlu, lapor lapor saja belum tentu benar loh. Mhm. Mhm. Kalau ternyata dia ada usaha sampingan, oh ngambil Ya, ya. freelance, di mana freelance tersebut kena penghasilannya sebagai jasa, potong 2% tuh, ya. Mhm. Nah, laporin NPWP. Nah, itu tidak dilaporkan. Nah, itu kan ada selisih nih. Saya sudah dibayarkan, ini yang belum dibayar, itu bisa jadi kena progresif, kurang bayar lebih besar. Oh, oke. Iya. Oke, oke, oke. Pantesan kalau terima set job pasti diminta NPWP ya. Betul. Nah, itu orang suka miss di situ. Nah, tiba-tiba dia bisa jadi juga set jobnya lebih gede daripada main jobnya, bener nggak? Oh ya harus. Ya harus. Iya. Oh, sih ini yang curhat air. Enggak, maksudnya iya biasanya begitu. Oke, case close. Langsung bahas yang lain. Gak ada yang takut. Ya, itu terjadi ya. Terus tiba-tiba dia beli barang gitu. Begitu dia beli barang, mungkin ditanya sama orang pajak, kok kamu punya? Oh iya, karena penghasilan sampingan saya. Lalu ya udah kena itu langsung. Iya. Ya, ya, ya. Oke, oke. Makanya fungsinya bulan Maret jelang nanti, jelang bulan Maret nanti ya emang harus taat untuk lapor SPT. Paling tidak Ini informasi. prekornya diulang, dengerin ulang nih. Boleh ya, kan kita nggak hari Selasa di bulan Maret kita libur sehari ya. Kita pulang puterin ini ya. Oh iya, buat buat seharian menu. Sadian penuh. Oke, Mas, kita balik lagi Mas tentang aneka pajak dan investasi. Kan Ya. kalau dari apa yang disampaikan Mas Ren ini yang sudah disampaikan malam hari ini, bukan berarti kan kita untuk takut untuk berinvestasi, Mas. Karena pajak adalah bagian dari sebuah resiko dalam berinvestasi. So, apa yang mungkin aman dan perlu dipelajari lebih lanjut dari judul kita malam hari ini, Mas Ren? Iya, sebentar. Ini kalau kita bicara bahwa menakuti pajak ini kan, ya, mohon maaf ya. Justru kenapa banyak minta maaf saya hari ini, buset. Kan belum Terkesan old school ya. bukan, ini kan sensitif lah, boleh dibilang takutnya Nah, mungkin salah-salah paham ya. ini Opa, disclaimer dulu ya. ya, opa saya juga begitu. Dia punya pesan Ah. terhadap pajak. Kalau saya ternyata pikir nggak begitu cara berpikirnya. Wah, kalau orang selalu lari dari pajak, maka dia tidak akan pernah bisa secara tenang bisa tidur. Lah iya, mau beli apa susah, bingung ya kan. Beli punya uang mau ngebelanjain. Hari ini kan makin hari apa sih sekarang yang belanja sesuatu yang diminta NPWP? Coba saya mau tanya. Hampir semua kayaknya deh. Nah, makanya makin hari berarti menjadi semakin kecil ruang geraknya kan. Kecuali ke pasar tradisional ya.
Lah iya, ya silakan beli di sana tapi ya apa ya bisa membeli sesuatu secara lebih banyak gitu. Ketika banyak akhirnya kan akan bertemu dengan partai besar. Nah, partai besar dia akan minta NPWP juga. Jadi akan sangat sulit akhirnya punya uang susah. Ya, ini kan pilihannya gini, nggak punya uang susah, punya uang pun susah ngebelanjain, ya kan? Ya, jadi susah kan, gitu. Ya, Jadi ya. memang nggak bisa nature-nya selama Anda bernegara, maka ada yang namanya layanan publik, mau nggak mau bayar pajak ya susah. Yang kita mention mengenai Gayus Tambunan versi keberapa, susah kalau selalu ada di framing situ, Bos. Iya, iya, iya. Kok kayaknya agak emosi nih kalau ngomongin nama yang satu itu. Bukan, karena apa? Oh, Karena bukan. saya bilang begitu. Saya nggak mau bayar pajak loh. Kenapa nggak mau bayar pajak loh? Ya daripada saya dikorupsi seperti kejadian Gayus Tambunan. Lah itu dijadikan ukuran. Kan susah Ya, dong. ya, ya, ya. Iya kan? Nah itulah Ah, yang pentingnya kita juga harus tahu bahwa ini adalah sesuatu hal yang biasa. Kalau kita mau besar ya kita harus berteman dengan pajak. Sebenarnya jadi begitu kata kuncinya. baik, baik. Saya nggak tahu nih maksud di balik statement terakhir Mas Ryan itu apa. Tapi ya mudah-mudahan sisi positif lah ya. Ada Ya bukunya lanjut nggak sih? ayo. Siap. Apa-apa boleh lanjut dong. Habis ini ayo kita jawab. Jangan, nggak kontekstual kita malam hari ini. Mas, kita break sebentar ya. Nanti kita sambung lagi di sesi berikut ya. Kenapa, saya juga nggak tahu kenapa hari ini kok berasa lama gitu ya talk show-nya ya. Karena memang membahas satu hal yang sensitif dan kayaknya ada portal-portal yang tidak bisa dilanggar. Dan ini kayaknya menjadi sebuah warning tersendiri gitu loh akan tema kita malam hari. Tapi well, anyway ini sebagai sebuah bentuk knowledge dan juga edukasi juga buat Anda. Dengan harapan dari apa yang kita bahas ini adalah satu gambaran-gambaran yang mungkin perlu Anda ketahui do and don't-nya seperti apa lah gitu. Itu yang saya tangkap dari statementnya Mas Ryan. Tapi gini Mas, dalam rangka terus belajar dan juga mengedukasi, ada nggak sih, izin nih Mas, buku-buku Mas Ryan yang sudah pernah terbit, sudah pernah cetak tentang hal ini, atau ke depan juga akan disempurnakan dengan buku-buku lainnya? Ya, kalau kita membahas secara langsung mengenai pajak, karena saya juga bukan ahli dalam perpajakan, tapi bagian dari investor, maka belum pernah ke-mention sih di dalam buku-buku saya. Saya juga baru menyadari bahwa ini adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan menjadi seorang pebisnis dan investor. Oke. Ya, jadi memang seperti yang saya bilang, anggaplah saya juga berada di piramida yang baru saja memahami poin ini, gitu. Toh, kita kan juga mungkin harus sadar bahwa hidup kita ini berkembang. Ketika kita ngerasa bahwa hidup kita ini sudah cukup baik, sebenarnya kita memburuk lah seperti itu. Nah, Oke. jadi makanya saya juga menyadari betul bahwa hal-hal seperti ini itu kita memang harus belajar dengan baik dan Hmm, pada akhirnya kita bisa memaksimalkan dan quote unquote bukan tadi ya saya mau coba mengelaborate ya bahwa hmm, memanfaatkan aspek perpajakan ini dengan baik lah. Jadi kita berteman tuh artinya adalah kita tahu bahwa ini adalah suatu kewajiban kita. Kita tahu bahwa kita memang menjadi warga negara yang baik, ya kan? Walaupun ada orang yang ternyata menjadi oknum dan ternyata memanfaatkan itu dengan tidak baik, itu ya. urusan mereka, bukan urusan kita. Hmm, Sehingga seperti itu. Nah, selanjutnya adalah konsepnya yang tadi saya pengen cerita ya. Ini juga bagian dari edukasi yang mohon maaf saya belum punya bukunya. Mari kita belajar sama-sama. Ya gampang saja seperti inilah Mas Daryl. Kadang-kadang ketika kita mau diinvest oleh perusahaan oleh orang lain gitu, ataupun kita mau pergi menjadi perusahaan kita listed company atau TBK, hmm, itu aspek yang biasanya akan perlu dilihat secara jauh adalah apakah selama ini perpajakannya sudah dibayar dengan benar. hmm, 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 hmm. Orang pergi go public biasanya akan menjadi besar bersama bursa kan begitu tuh jargonnya tuh kalau Ya, direktur ya. bursa buka kan selalu begitu jargonnya. Lah ya berarti kan memang betul kenapa dia bisa menjadi besar dan menjadi go public salah satunya setelah aspek perpajakannya beres semua juga. Nah, jadi ya itulah korelasinya di sana. Dan seorang investor begitu mau masuk, dia juga akan lihat selama ini gimana secara akuntabilitasnya, secara keuangan. Apakah pendapatannya itu dilaporkan secara pajak? Mana bukti lapor pajaknya? Apakah karyawan-karyawannya itu akan dibayarkan pajaknya dan diberikan kewajiban-kewajibannya dan haknya? Nah, itulah yang menjadi sesuatu yang saya katakan bahwa bila aspek ini tidak dipahami oleh kita, ya selamanya Anda kecil juga. Kecil juga atau ngumpet terus, silahkan pilih tiga pilih. Akan kena juga pada saatnya nanti ya. Ya, Oke, Mas. tunggu ada tax amnesty. Ah, iya, iya, iya. Ya, Betul, betul, betul. Baik, baik, baik. Sebentar, ini tadi sudah ada satu pertanyaan yang masuk mana ya? Oh, ini Ibu Hafiza. ya. Oke, Mas, memungkinkan nggak kira-kira kalau di-spill jenis-jenis investasi dan prosentase pajaknya? Oh, eh,
Kalau saham tadi sudah ya Ya, ya. beli kena PPN 11%, Oke. jual kena pajak penghasilan 0,1%, Ya. lalu kripto pun sama seperti itu. Lalu kalau trading forex akan kena secara pajak penghasilan seperti kita melakukan dagang secara biasa. Oke. Kalau reksadana sudah tinggal lapor untuk masih punya dan nggak punya, maka Hmm, ketika punya akan berada di kolom aset, kalau tidak punya akan berada di kolom kas, seperti hmm, itu. hmm, hmm, Lalu apa lagi? Kalau emas sama, karena dia jual beli, maka untungnya menjadi penghasilan gitu ya. hmm, hmm. Lalu deposito pajaknya 20%. Oke. Kalau misalnya kita dividen kena 10%. Kalau kita apa lagi itu surat berharga surat berharga negara itu kena 10%. Lalu kalau kita trading di luar negeri itu kena transaksi di luar 20% juga Ya. dari keuntungan yang kita dapatkan seperti itu. Hmm, Apa hmm, hmm. sudah kali? Oke. Ya, itu berarti ya. Ya, Oke, sudah. baik. Ya, terjawab Ibu Hafiza ya. Terima kasih pertanyaannya. Satu lagi ini no name. Oh, oh, saya pikir Mas Ryan sudah punya bukunya. Ada rencanakah untuk bikin tentang edukasi pajak secara menyeluruh? Karena mungkin ini jadi fokus di tahun-tahun ke depan. Ya, memang bagus ya kalau sampai jawabannya adalah fokus tahun-tahun ke depan tuh artinya masyarakat kita tingkat tingkat kemapanannya meningkat. Harapannya sih itu doa kita bersama gitu ya. Ya, ya, ya. Nanti semoga ya kalau bisa saya ada beberapa rencana buku di tahun ini mungkin dua tapi kayaknya belum masuk nih yang perpajakan ini. Saya punya buku pertama derivatif trading for living dari forex. Yang kedua itu adalah buku mengenai blockchain investment. Ya, jadi baru dua. Tapi oke lah nanti saya masukkan ke list saya. Ini jadi satu hal yang saya juga sadar ternyata kita juga belum pernah dan sangat jarang membahas poin ini. Oke, baik, 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 baik. Ini satu lagi sebentar. Ada lagi, yuk, apa lagi? Ada satu lagi nih tadi saya lihat mana ya? Hmm. Bentar. Oh, Bapak atau Ibu Arsa. Arsa, ya Pak Bu Arsa. Mendapatkan pengetahuan seperti ini jarang-jarang sekali Mas Ryan dan juga Mas Daril kalau tidak di program ini. Nah, bagaimanakah para orang awam juga mendapatkan edukasi yang sama jika tidak menyaksikan Smart FM seperti malam hari ini? Itu Oke. kerugian kerugian yang tidak nyaksikan FM dan kita siaran ya Mas. Narsis sedikit boleh ya, jelek harus ngomong, ganteng masih pede ya. Ya, iya saya mau kembali bilang bahwa pajak itu adalah quote unquote anak tiri. Masalahnya itu, tapi ketika kita Ah, kan salah tidak melaporkan pajak, kita ternyata kurang. Kadang-kadang mau bayarnya juga bingung loh. Jadi ini memang setuju, setuju, setuju. ya, makanya saya sih mengapresiasi ya bahwa em, kalau kita lihat ya kantor pajak dan lain sebagainya itu sudah lebih anak muda gitu saat ini ya. Ya. Cara edukasinya juga sudah zaman now sekali, lalu juga em, e-posternya itu juga sudah mulai komunikatif gitu. Ini mah kita semua berproses. Jadi mari yang mengatur dan juga mengenakan pajak itu turun, bagaimana bisa diterima masyarakat cara pandangnya, kita juga upgrade diri. Nah, memang perlu di tengah. Dan memang ya saya bilang bahwa kalau pada nanti Anda bertemu dengan orang yang baru sampai dengan how to getting profit ya jangan harap ngerti how to pay the tax. Itu udah pasti. Karena memang belum sampai pada poin itu. Ini bukan sekali lagi merendahkan loh ya, tapi saya sadar betul. Saya kan tadi ngaku gitu. Dari beberapa tahun terakhir ini saya lumayan banyak membenahi lah aspek perpajakan gitu. Jadi saya sendiri pun dalam ya kan pandemi saja sudah 3-4 tahun ya, saya baru menyadari poin itu adalah sesuatu yang sangat krusial gitu dan saya ngejar gitu. Nggak apa-apa, hidup ini kan terlambat atau kecepatan ya kan, ya sudah kalau terlambat kejar dong gitu. Kalau kecepatan nungguin ya. Tungguin di belakang di Kalau depan. enjoy, terus ujung-ujungnya terlambat juga gitu. Oke, Mas, kita ambil review dan juga konklusinya. Silakan, Mas, di 3 menit Ya, terakhir. ya memang pada akhirnya kalau terlalu kita begini begitu mendengar mungkin ada yang bilang ah ini sih kayak saya belum waktunya lah mikirin hal ini. Ah inilah merepotkan kan nggak juga loh nggak usah repot kenapa kripto saham yang namanya deposito semua itu kan sudah dipotong
Hmm. Sehingga cuma tinggal lapor, ya kan? Nggak hitung sendiri, kecuali yang trading forex lah oke, yang trading dari luar negeri oke. Tapi kan instrumen-instrumen ini sudah diatur sedemikian rupa untuk hanya tinggal lapor. Kalau Yes. nggak mampu hitung dulu nggak apa-apa deh, yang penting lapor dulu kan nggak salah juga ya. Hmm, 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 hmm. Itu jadi mulailah ketika kita abai itu salah. Jadi harus tahu. Toh sekarang ini kan yang tahun 2024 nih. Tahun Ya. 2023 di sekuritas Anda, di pedagang aset kripto Anda harusnya sudah boleh dipencet. Itu Hmm, sudah itu bisa dipencet. Oh iya kalau ke si ini apa peer to peer lending itu juga kena loh. hmm, hmm. Memberikan NPWP 2,5%. Oh, Dari pendapatan bunga yang diterima Anda meminjamkan ke orang kan terima pendapatan bunga tuh itu dua setengah ah, persen. oke. Gitu. Itu juga tinggal ditarik dari itu enggak sih enggak final sih. Jadi itu mesti dihitung kembali dengan aspek perpajakan Anda gitu. Tapi kan sudah dibantu sedemikian rupa. Yes. Jadi jangan abai nanti kalau sudah terlalu jauh bingung gimana cara belajarnya. Iya. Mumpung hari ini mungkin dengar pajak itu ya memang sesuatu yang kalau pebisnis besar kayak Bang Hotman yang lain pasti berasa sekali itu karena Ya. menjadi salah satu yang pasti akan di garda terdepan kan, nggak lapor disikat, lapor Ya. kesel karena potongannya gede kan gitu kan. Lah Iya. ya itu. Jadi jangan sampai begitu karena kalau udah sampai satu titik kita tidak paham ya Ah, akhirnya kita juga nggak satu titik itu berhenti dan tidak akan pernah bisa besar dengan tidak bisa berteman loh ya dalam arti kata hmm. berteman itu karena paham dengan aspek perpajak sendiri. Oke, semoga ini bermanfaat ya buat kita semuanya agar lebih mengerti tentang esensi pajak sekaligus mungkin menjadi sebuah pembelajaran tentang pentingnya melakukan pembayaran pajak. Mas Aryan, thank you ya malam hari ini ya. Ya, Dan sama-sama. video ini kami simpan rapi di kanal YouTube Spot FM. Jadi buat Anda yang ingin belajar, pengen tahu lebih jauh tentang bagaimanakah sebetulnya aneka pajak dalam investasi. Karena memang tadi Mas Ryan juga kembali saya tekankan, saya mintakan kesediaan, benar nggak sih kalau investasi itu juga bayar pajak? Jawabannya adalah iya. Nah, apakah instrumen-instrumennya? Nanti sempat di-spill oleh Mas Ryan. Silakan putar ulang tayangan ini. Kalau Anda mau share, juga boleh. Bisa lebih bermanfaat. Jangan lupa kita ketemu lagi Selasa pekan depan dengan tema dan bahasan yang berbeda. Saya dari Adap. Selamat malam, sampai jumpa.